Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hai, kita bakal ngobrol-ngobrol aja nih. Kebetulan di luar lagi hujan dari sore. Jadi di kota Sorong ini entah mungkin masuk musim hujan atau musim apa gitu ya. Karena sebenarnya Sorong ini musimnya nggak begitu tepat waktu, Pak. Kadang eh, musim hujan, kadang masih panas, kadang musim panas ada hujannya gitu ya. Jadi kita nyantai-nyantai dulu ya, Pak ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol santai, ini ditemani oleh teh anget buatan istri. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang apa ya? Mungkin rumahnya lagi waspada banjir ya. Mudah-mudahan hujannya segera selesai dan tidak sampai meluap ke rumah teman-teman gitu ya teman-teman. Dan di sini saya lagi disuguhi oleh sebuah makanan. Jadi tahun 2024 ini salah satu resolusinya ya kita hidup sehat lah boy. Di sini lagi disuguhin sama istri ada apa nih? Kentang sama ada telur rebus, kemudian tadi teh hangat terus ya saus, Pak. Nah, jadi untuk memperbaiki perut saya yang buncit, salah satunya yang ampuh karena cara ini saya sering lakukan tapi saya ya namanya manusia Pak, kadang gagal, kadang terlena, kadang lupa jadinya makan gorengan lagi, makan hal-hal yang membuat perut saya kembali buncit. Jadi mudah-mudahan dukungan dari istri ini bisa membuat saya konsisten ya teman-teman. Nah ini saya dikukus sambil makan ya teman-teman. Bismillah. Hmm? Ngomongin makanan sehat teman-teman. Mungkin kita bingung ya kalau kita mau mulai memperbaiki makan dari mana. Yang paling mudah itu kentang teman-teman. Ada yang bilang ubi, ada yang juga bilang mungkin buah-buahan, ada juga bilang beras merah. Ya, itu beberapa opsi. Tapi menurut saya yang paling gampang adalah kentang. Teman-teman ke pasar, kupas, kukus, makan. Kalau beras merah mungkin nunggunya agak lama ya. Kemudian kalau pisang atau buah-buahan mungkin kenyangnya nggak terlalu lama juga. Jadi ini semacam substitusi dari karbohidrat. Malam ini saya dikasih dua aja, tapi udah lumayan banyak nih teman-teman. Bismillah. Dan kenapa saya jadi suka kentang? Karena waktu itu saya terinspirasi juga nih, wah. Dari sebuah film, kalau teman-teman pernah nonton film The Martians, jadi itu ceritanya adalah seorang pilot yang melakukan sebuah ekspedisi luar angkasa di Mars tentunya. Kemudian pada bukan sebuah ya, pada suatu malam gitu ya di Mars sana ada sebuah badai pasir. Nah kemudian namanya Mark siapa ya? Pokoknya namanya Mark lah. Nah si Mark ini di malam badai itu dia tertabak oleh sebuah parabola gitu ya. Nah kemudian menghantam badannya dan kemudian hilang tertiup oleh badai. Dan akhirnya teman-temannya pun meninggalkan dia karena menganggap bahwa Mark ini udah meninggal. Nah, ternyata pada saat badai itu selesai dan ya siang hari di Mars gitu ya, Mark itu ternyata masih hidup, Pak. Wah, nah salah satu dia eh, bertahan hidup adalah dengan memakan kentang. Dan kondisinya mirip banget kayak gini. Dia ngelaporin di stasiun luar angkasanya di bumi, tapi belum kekirim ya. Jadi dia ngerekam semacam dia punya vlog sehari-hari gitu, makan kentang sambil menceritakan apa yang terjadi, luka apa yang dia alami gitu ya. Sampai akhirnya karena dia ini sarjana botanis, dia menjadi penanam utama. Jadi petani pertama di Mars. Dan caranya dengan menanam kentang. Pupuknya apa? Pupuknya tai mereka sendiri, boy. Wih, keren banget. Teman-teman kalau pengen nonton, wah itu filmnya bagus banget. Eh, Sangat-sangat apa ya? Sky fiction, tapi kadang masuk akal.
menceritakan survive seorang astronot gitu ya. Dan akhirnya dengan perhitungan matematis, akhirnya dia sampai di eh, apa ya? Sampai ke ekspedisi luar angkasa berikutnya. Karena kan jarak bumi sama Mars itu kan bukan jarak kayak kita sehari 2 hari ataupun mingguan ya. Itu kan jaraknya berbulan-bulan, bahkan hampir 6 bulan. Nah, dengan jarak tunggu yang begitu lama, salah satu survive-nya menggunakan kentang. Kemudian, kalau teman-teman pengen coba diet, saran saya kalau pengen makan kentang atau makan sesuatu hal yang lain gitu ya, kalau boleh menggunakan prinsip intermittent fasting. Itu jadi kita makan sesuai dengan jendela yang udah kita tentukan. Seperti ini, saran saya terakhir makan itu jam 8. Kemudian besoknya kita buka puasa istilahnya ya. Buka puasa itu di jam 12 atau jam 1. Nah, kemudian semakin lama kita makan jangan lebih dari jam 7 malam atau bahkan kalau kamu kuat jam 6 sore itu udah terakhir kamu makan malam. Kalau lapar gimana, Bang? Ya kalau lapar ya udah tinggal minum air putih atau enggak ya udah. Uh, Mungkin ada susu. Wah, susu sebenarnya juga nggak boleh sih, teman-teman. Ya minum air putih lah yang paling disarankan karena kalau kamu ngemil mungkin apa ya fit bar gitu ya meskipun dia sehat tapi kalau fit bar itu dimakan di jendela yang seharusnya tidak kita makan, nah itu akan mengganggu metabolisme juga. Dan kalau teman-teman mau percepat lagi, bisa olahraga. Olahraganya kalau untuk menurunkan berat badan ya kardio aja, lari, skipping. Terus Bang, emang kamu udah turun berat badan Bang? Udah, tapi naik lagi. Naik laginya pas lebaran kemarin. Sebelum lebaran itu 78 ya, 78 habis lebaran 81. Jadinya udah, wah tadi juga, wah sistem deh Pak. Tadi itu makan dari jam 12 sih emang, tapi sarapannya pisang goreng. Karena ini hari libur, kemudian ada orang tua datang juga. Ya itu susahnya men. Kita nih pengen diet, tapi kalau lihat orang tua kita masak, atau enggak orang tua kita pagi-pagi udah nyediain kita makan, kemudian disuruh makan, itu kan kita sebenarnya gak tega ya. Malah kita bilang, aduh mak kita lagi diet nih, gak makan kan sian. Udah bangun misalnya pagi-pagi, kita belum bangun, beliau udah bangun. Ya bismillah aja. Nah, kalau udah gitu gimana? Ya udah, kita balasnya nanti di olahraganya aja. Terus olahraganya berapa lama bang? Kalau saya sih setengah jam aja, nggak usah lama-lama. Emang ngaruh bang? Ngaruh, lumayan ngaruh karena ini eh, baru 3 hari apa ya? Dari 81 turun ke 79,2. Ya emang nggak direkam sih, tapi nggak tahu mungkin naik lagi ya. Karena tadi siang itu wah dessertnya es krim lagi pak, wah es krim coklat, makanya sama popcorn, astagfirullah. Nah, kalau udah ini masih sisa 3, kita tutup pakai telur. Tapi telurnya ini putihnya doang, yang kuningnya biasanya saya tinggalin atau saya kasih kucing teman-teman. Karena ya ada teman saya di kantor nyaranin kalau makan telur itu kalau emang benar-benar mau nurunin berat badannya seminggu kuning telur 2 kali aja lah. Emang terdengar apa ya kalau kita sebagai awam masa sih sepengaruh itu gitu kuning telur ya. Ya saya lihat sih badannya turun jadi ya ndak ada alasan buat tidak percaya gitu loh boy. Nah ini kuning telurnya kita pisahin ya, ini kuning telur pisahin. Nanti biar istri saya yang makan. Nah ini ada kuning sedikit. Mantap. Nah tantangannya kita
pengen hidup sehat gini teman-teman, apalagi kalau lagi kerja ya. Nanti misalnya diajak sama atasan makan di mana, wah itu susah banget nolaknya Pak. Tapi saran saya sih kalau teman-teman kayak gitu ya udah pesen sayur aja atau pesen protein ya kayak mungkin dada ayam tapi porsinya double, nggak usah pakai nasi, kulitnya dibuang atau enggak ikan gitu ya. Atau enggak mungkin ya es teh tawar gitu juga boleh. Mantap. Dan tantangan keduanya adalah memasuki hari kedua, hari ketiga keempat, karena kita udah mulai bosan tuh makan-makan kayak gini. Dan kalau kita nggak kuat, terus istri kita nggak ngedukung gitu ya. Artinya istri kita menyajikan makanan yang tidak bisa kita tolak. Ya udah, tinggal kuat-kuatan iman aja. Apalagi kalau misalnya orang tua atau mertua lagi masak masakan yang kita suka, Kemudian agar merasa terhibur sedikit, 1 minggu itu kita bisa cheating day 1 hari. Cheating day ya terserah kita makan apa. Misalnya sehari 2 kali ya udah kita makan terserah apa. Tapi jangan biasanya makan 2 kali, di cheating day itu kalian makan 5 kali ya, wah itu bahaya. Oke, sudah selesai. Terima kasih obrolannya. Semoga ada yang bisa diambil. Semangat teman-teman yang mau turunin berat badan. Fokus pada dirimu sendiri, nggak usah pikirin kata orang. Progres lambat nggak masalah, yang penting ada progresnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.